Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut kepada penjelasan yang akan kami jelaskan, sebelum itu kami mau mengenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, nama saya Novel Farago Abdansyah dan teman saya. Nama saya Satria Yudi Pamungkas dengan NIM 118. Nama saya Randy Anggala dengan NIM 114. Nama saya Fadil Khair, bernomor belakang 130. Nah, di sini itu kami mau menjelaskan mengenai proses indirect reduksi pada besi, baja atau logam ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi reduksi tidak langsung biji besi atau indirect reduction of iron ore itu proses utama dalam produksi besi dan baja. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang kompleks yang mengarah pada pengurangan oksida besi atau FeO menjadi besi logam Fe. Next bro. Nah, reduksi ini melalui 3 tahap. Tahap yang pertama ada pemanggangan, reduksi karbon, dan pemisahan dan pemurnian. Nah, pemanggangan ini melibatkan pemanggangan biji besi untuk menghilangkan air karbonat dan sulfur. Yang kedua, reduksi karbon. Tahap ini karbon monoksida atau CO bereaksi dengan oksida besi untuk membentuk besi logam dan karbon dioksida. Yang ketiga ada pemisahan dan pemurnian. Besi cair yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari slag dan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan besi kasar. Nah, ini reaksi kimia utama. Ada pemanggangan, reduksi, reaksi karbon dan reduksi tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi reduksi tidak langsung. Pertama, suhu. Suhu tinggi diperlukan untuk reaksi kimia berlangsung. Suhu optimal biasanya berada di atas 1000 derajat Celcius. 2. Komposisi gas. Rasio CO dan CO2 dalam gas reduktor mempengaruhi efisiensi reduksi. Perbandingan yang optimal diperlukan untuk mencapai hasil reduksi yang maksimal. 3. Ukuran sifat biji. Ukuran biji dan sifat fisiknya seperti stabilitas dan porositas mempengaruhi kecepatan reaksi dan efisiensi reduksi. Teknologi reduksi tidak langsung sering menggunakan teknologi bernama blast furnace. Teknologi yang sering digunakan secara luas memiliki efisiensi yang tinggi tetapi menghasilkan emisi yang signifikan. Nah, gambar di samping adalah diagram proses pemanasan pada teknologi ini. Pertama, pada derajat 250 derajat Celcius, bahan baku atau biji besi, kopas, dan kapur dimasukkan dalam tungku. Gas CO2 bereaksi dalam kopas CO2 berbentuk sebagai reduktor utama. Kedua, pada derajat 700 derajat Celcius, gas CO2 mulai mereduksi biji besi. Oksida besi diubah menjadi besi cair. Yang ketiga, pada 850 derajat Celcius, kapur bakar membantu mengikat pemotor silika untuk membentuk slag. Yang terakhir, pada 1500 derajat Celcius, kokas bereaksi dengan udara panas untuk menghasilkan energi yang besar. Lalu dari blast furnace sendiri itu memiliki keuntungan dan kerugian, diantaranya seperti ini. Nah, keuntungannya adalah mampu memproses berbagai jenis biji besi, bahan baku yang mudah didapat, lalu memiliki hasil yang lebih efisien, lebih mudah untuk menjalankan proses. Namun kerugiannya ini sangat amat berdampak ya pada lingkungan, yaitu emisi karbon tinggi, konsumsi energi yang besar, dan proses yang relatif lambat. Nah, dari kerugian yang tersebut itu dampak lingkungannya seperti pembakaran dari emisi gas rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil untuk pemanasan tinggi tinggi, melepaskan CO2 ke atmosfer, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Lalu pencemaran air, limbah industri dari proses pengolahan biji besi dapat mencemari air, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Dan degradasi tanah, pengembangan biji besi dapat merusak tanah dan menyebabkan erosi, mengganggu habitat dan keanekaragaman hayati. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah reduksi tidak langsung biji besi merupakan salah satu proses penting dalam produksi besi dan baja. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks.
mulai dari persiapan biji hingga peleburan dan pemurnian. Meskipun ada data tersendiri terkait tentang dampak pada lingkungan, upaya penelitian dan pengembangan teknologi baru yang berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi proses. Dengan menggabungkan inovasi teknologi, praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan upaya kolaboratif, kita dapat terus menggunakan biji besi serta berkelanjutan sambil meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Nah, sekian untuk presentasi sekarang hari presentasi kelompok kami. Selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, mengapa tahap pemanggangan penting dalam proses reduksi tidak langsung biji besi? Yang kedua adalah apa fungsi karbon monoksida atau CO dalam proses reduksi biji besi? Yang ketiga adalah apa fungsi utama dari kulkas dalam proses blast furnace? Yang keempat, apa saja produk yang dihasilkan dari proses blast furnace dan apa kegunaannya? Yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi reduksi tidak langsung biji besi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah dan ada kata-kata untuk hari ini. Jika ada salah kata, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi dan mencari yang lebih baik. Yang buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab.